Pernah nggak sih kamu ngerasa capek banget, tapi bukan karena abis lari maraton atau angkat beban, tapi cuma karena kebanyakan mikir? Nah, ini jenis lelah yang unik yang seringkali rasanya jauh lebih menguras tenaga dibanding kerja fisik sekalipun. Kalau jawabanmu iya, tenang. Kamu nggak sendirian kok. Ini perasaan yang umum banget. Yuk kita bedah bareng-bareng kenapa sih pikiran kita bisa lebih melelahkan daripada otot, dan yang paling penting apa yang bisa kita lakuin buat mengatasinya. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Perasaan lelah yang luar biasa ini punya nama, kelelahan mental. Dan pemicu utamanya adalah sesuatu yang mungkin sering banget kita lakuin, yaitu overthinking. Coba deh kita bandingin. Kalau capek fisik, itu jelas. Kamu lari, kamu capek, kamu istirahat, terus pulih, selesai. Tapi kelelahan mental, wah ini beda banget. Dia nggak punya tombol off. Pikiran kita terus muter-muter, bahkan pas kita lagi rebahan. Kita jadi kayak terjebak dalam lingkaran yang nggak ada habisnya. Nah inilah yang bikin rasanya jauh lebih merusak. Jadi apa sih biang keroknya ini? Namanya overthinking. Ini bukan sekedar mikir biasa ya, ini tuh kayak ada kaset rusak di kepala kita, yang terus-terusan memutar ulang hal yang sama, menganalisis setiap detail kecil dan cemas soal kemungkinan terburuk yang bahkan belum tentu terjadi. Bayangin aja deh, ada mesin yang nyala terus 24 jam, nggak pernah dimatiin, nggak ada waktu buat istirahat, nggak ada waktu buat mendingin, terus aja nyala sampai akhirnya bensinnya habis. Nah, itulah yang dilakuin overthinking ke energi mental kita. Dikuras terus sampai kering. Terus, apa akibatnya kalau mesin pikiran ini dibiarin nyala terus tanpa henti? Ternyata ini bukan cuma soal ngerasa capek loh, kerusakannya bisa jauh lebih dalam dan mempengaruhi kesehatan kita secara keseluruhan. Efeknya itu nyebar kemana-mana. Ke fisik, bisa jadi sakit kepala, susah tidur, atau otot tegang. Ke emosi, kita jadi gampang marah, gampang tersinggung. Dan ke kognitif, nah ini nih, muncul yang namanya brain fog. Rasanya kayak ada kabut di otak yang bikin kita susah fokus dan gampang lupa. Dan ini nih bagian yang paling harus kita waspadai. Kalau dibiarin terus-terusan, overthinking itu bukan lagi masalah sepele. Ini bisa jadi pintu gerbang utama ke kondisi yang lebih serius, kayak gangguan kecemasan sampai depresi. Nah, disinilah letak jebakannya. Kamu capek, terus kamu mikirin kenapa kamu capek. Pikiran itu bikin cemas, cemasnya malah bikin makin capek. Ini yang disebut lingkaran setan. Muter aja terus di situ, dan rasanya susah banget buat keluar. Oke, cukup soal masalahnya. Kabar baiknya adalah kita nggak harus kejebak selamanya di lingkaran itu. Sekarang, yuk kita fokus ke solusinya. Ada langkah-langkah praktis yang bisa kita ambil buat ngerebut lagi kendali atas pikiran kita sendiri. Ada 3 langkah utama yang bisa kita coba. Pertama, sadari dulu apa sih yang biasanya bikin pikiran kita kusut. Kedua, belajar caranya balik ke bumi saat pikiran udah melayang kemana-mana. Dan ketiga, kita lawan langsung pikiran-pikiran negatif itu. Nah, pas kamu ngerasa pikiranmu mulai nggak karuan, anggap ini tombol darurat mental kamu. Ada teknik pertolongan pertama yang super efektif, namanya teknik grounding 54321. Caranya gampang banget. Paksa pikiran kita buat fokus ke panca indera. Coba sebutin 5 benda yang kamu lihat di sekitarmu sekarang. Terus, rasakan 4 benda yang bisa kamu sentuh. Dengerin 3 suara yang ada di sekitarmu, lakuin terus sampai selesai. Teknik ini tuh kayak trik sulap yang narik kita keluar dari badai pikiran dan balik lagi ke dunia nyata. Oke, setelah pikiran sedikit lebih adem, langkah selanjutnya adalah menantang pikiran itu. Coba deh berhenti sejenak, terus tanya ke diri sendiri pertanyaan simpel ini. Pikiran yang lagi muter-muter di kepala ini, berdasarkan fakta atau cuma asumsi dan ketakutan gue aja ya? Ini senjata buat melawannya. Pertama, coba cari ada nggak bukti nyata yang justru berlawanan sama pikiran negatif itu. Kedua, pikirin skenario terburuk yang realistis, bukan yang dibikin-bikin sama rasa cemas. Dan yang paling jitu nih, coba bayangin temenmu ada di posisimu. Nasihat apa yang bakal kamu kasih ke dia? Oke, cara-cara tadi itu ibarat P3K buat pikiran kita. Bagus banget buat pertolongan pertama. Tapi buat solusi jangka panjang, kita perlu bangun fondasi mental yang lebih kokoh. Kuncinya ada di mindfulness atau kesadaran penuh. Tujuannya bukan buat ngilangin pikiran, itu mustahil. Tapi untuk belajar jadi pengamat. Jadi kita cuma nontonin pikiran kita lewat, kayak nonton awan di langit, tanpa harus ikut ke bawah sama arusnya.
Membangun ketahanan mental itu kayak nabung loh. Ini investasi kecil-kecilan setiap hari. Misalnya, belajar lebih baik sama diri sendiri, jaga hubungan baik sama teman-teman, pastiin istirahat cukup, dan gerakin badan biar stresnya keluar. Ini semua pilar-pilar yang bikin fondasi mental kita kuat. Tapi, kita juga harus jujur sama diri sendiri. Ada kalanya, usaha kita sendiri aja nggak cukup. Penting banget buat tahu kapan kita harus ambil langkah selanjutnya dan cari bantuan dari profesional. Kalau overthinking udah sampai di titik di mana itu ganggu banget aktivitas sehari-hari, ngerusak kerjaan atau hubungan kita sama orang lain, atau bikin kita stres berat, itu tandanya. Ingat ya, minta bantuan itu bukan tanda lemah, tapi justru nunjukin kalau kamu kuat dan berani. Dan inilah pesan utamanya. Kita nggak bakal ragu kan ke dokter kalau tangan kita patah? Nah, kesehatan pikiran kita juga sama pentingnya. Kita harus memperlakukannya dengan cara yang sama. Jadi, pertanyaannya sekarang buat kamu, bukan lagi kenapa aku capek, tapi, oke, langkah kecil apa yang bisa aku lakuin hari ini? Mungkin coba teknik 5-4-3-2-1 atau sesederhana ambil satu napas dalam-dalam dengan sadar. Pilih satu aja dan mulai dari situ. Ambil lagi kendali atas energi mentalmu.